Tapi jam 3 subuh itu si Mbak itu tiba-tiba ngereok dan ngamuk-ngamuk ke kita di rumah sakit dan jadi tontonan semua orang, Mbak Bu Besti. Duh, rasanya aku kayak pengen koprol. Terus itu infusnya itu mau dicabut, dibuang kayak gitu tuh. Gini. 谢谢。 Halo Mbak Bu Besti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Sekarang saya ada di kamar lagi, tidak di rumah sakit. Oke, alhamdulillah. Ya, sebenarnya penuh drama kemarin itu. Saya mau cerita karena rempong sekali, jadi tidak bisa cerita ya Mbak Bu Besti. Tak ceritakan sekarang saja. Jadi ceritanya itu begini, kemarin itu sebab musababnya Simbah itu bisa masuk UGD itu karena beliau itu tidak bisa BAB 2 hari. Selama 2 hari itu beliau tidak bisa BAB. Jadi 2 hari kemarin itu ya, hari pertama itu tidak bisa BAB, hari kedua terus dari pagi sampai sore itu Simbah itu panggah nongkrong di WC dan tetap tidak keluar BAB-nya. Sebenarnya dulu itu sudah pernah konsultasi ke dokter, katanya itu normal saja di usianya Simbah itu BAB 2 hari sekali atau 3 hari sekali kayak gitu ya Mbak Bu Besti. Tapi Simbah itu tidak mau, beliau itu maunya setiap hari harus BAB kayak gitu. Masalahnya itu di sini Simbah itu tidak mau minum obat untuk pelancar BAB yang dari dokter. Jadi sama dokternya beliau itu dikasih kayak obat pelancar BAB kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Itu harus diminum itu 2 kapsul, 2 butir gitu loh per hari. Tapi Simbahnya itu tidak mau. Setiap kali dikasih itu selalu ditampek kayak gitu Mbak Bu Besti, ditampek, tidak mau gitu. Kalaupun sudah terlanjur masuk mulut itu biasanya tuh dilepeh kemudian dibuang. Pokoknya susah sekali, nggak mau kalau suruh minum obat itu. Tapi maunya BAB-nya tetap lancar setiap hari. Kemudian beliau juga tidak mau makan sayur, sama sekali tidak mau makan sayur Mbak Bu Besti. Kemarin itu mau makan sayur sop dari saya itu wah, sungguh suatu keberuntungan sekali Mbak Bu Besti. Tapi kalau sayur yang lain itu beliau juga tidak mau. Maunya beliau itu cuma makan daging bebong. Yang lain itu tidak mau, sayur tidak mau, minum obat juga tidak mau. Jadi ya susah sekali Mbak Bu Besti, apalagi pencernaannya Simbah kan jelas di usia sekarang itu kan ya makin lama makin menurun kan Mbak Bu Besti, nggak sama kayak kita ini yang kalau yang masih muda itu masih lancar jaya terkendali gitu. Jadi ya susah banget. Terus kemudian mbahnya itu kemarin itu nguengkel sekali manggil ambulan kayak gitu, mau manggil ambulan untuk datang kayak gitu. Tapi kemudian tak bilang kalau askesnya itu dibawa Pak Bos, sedangkan Pak Bos tidak ada di rumah. Nah Simbahnya tetap ngengkel ya, jadi saya telepon Pak Bos. Kebetulan Pak Bos itu langsung ngangkat teleponnya, jadi beliau itu bisa langsung pulang. Jadilah Simbahnya dibawa langsung ke UGD kayak gitu. Nah pas dibawa ke UGD, masuk UGD itu kan dicek. Pertama itu dicek darahnya kayak gitu ya, tekanan darahnya. Tekanan darahnya itu 202 Mbak Bu Besti. Jadi tinggi banget. Itu karena kata dokternya itu karena Simbahnya itu kayak stres karena tidak bisa BAB itu loh. Makanya tekanan darahnya itu tinggi. Terus sama dokter ya yang difokuskan tekanan darahnya bukan BAB-nya. Jadi yang diutamakan tekanan darahnya itu dikasih obat untuk menurunkan tekanan darahnya. Kemudian di ronsen juga dilihat di dalam perutnya itu BAB-nya itu seberapa banyak kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Kalau seumpamanya sedikit kan ya nggak perlu sampai ngeden-ngeden kayak gitu. Kalau seumpamanya banyak itu dikasih ya kayak obat pencahar yang dari atas yang diminum sama yang mohon maaf yang oral dari dubur kayak gitu ya. Terus kemudian dilihat pas hasil ronsennya keluar itu ya bukan yang banyak sekali ya, normal sih, maksudnya itu nggak terlalu banyak, tapi ya memang harus dikeluarkan kayak gitu. Sama dokternya itu sudah dikasih obat yang diminum sama yang oral itu tadi, suruh nunggu karena ya tidak bisa langsung, maksudnya tidak bisa cepat langsung keluar kayak gitu tuh enggak. Tapi mbahnya itu tetap tidak sabaran. Nah karena mbahnya tidak sabaran inilah darahnya itu, tekanan darahnya itu tidak mau turun, jadi tetap aja tinggi kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Itu tuh jadi kita nunggu sampai jam 12 malam. Jam 12 malam kan dicek lagi
lagi itu tuh masih tinggi, masih di atas 200 kayak gitu toh. Akhirnya saya kan pulang kemarin buat ngambil keperluan kayak gitu. Saya nyampe rumah sakit lagi itu kurang lebih sekitar jam setengah 1 malam, jalan kaki gitu, jalan kaki sendirian. Terus kemudian nyampe di sana itu kira-kira sekitar jam 1 lebih, itu dicek lagi, itu sudah turun di 176. Nah, kemudian kata dokternya, kalau seumpamanya tekanan darahnya itu bisa turun lagi, besoknya itu sudah boleh pulang. Besok pagi sudah boleh pulang kayak gitu loh. Paginya itu sudah boleh pulang. Tapi si Mbak itu tetap belum bisa BAB, Mbak Bu Besti. Kata dokternya sih nggak apa-apa, nanti bisa keluar sendiri soalnya sudah dikasih obat kayak gitu. Jadi nggak perlu dipaksa macam-macam kayak gitu, nggak perlu. Terus kira-kira jam setengah 3 kali ya, pokoknya ya di atas jam 2 itu loh Mbak Bu Besti, si mbahnya itu tiba-tiba bangun dan ngereok kayak si mbahnya itu kan, ini kan kita ke rumah sakit ke UGD itu yang ngajakin si mbah ya, karena si mbah itu ngeyel banget pengen ke UGD karena ya tidak bisa BAB itu tadi ya. Tapi jam 3 subuh itu si mbak itu tiba-tiba ngereok dan ngamuk-ngamuk ke kita. Itu tanyain, kenapa kamu bawa saya ke sini? Kenapa? Pokoknya intinya ngapain kamu bawa saya ke sini kayak gitulah, karena seperti itu si mbaknya itu ngamuk-ngamuk seperti itu di rumah sakit dan jadi tontonan semua orang Mbak Bu Besti. Duh, rasanya aku kayak pengen koprol, padahal beliau sendiri yang minta bawa ke rumah sakit itu. Begitu dibawa ke rumah sakit malah pertanyaannya nyapu aku kok gore nih. Ya Allah, ngopeni wong sepuh tuh kayak gini Mbak Bu Besti. Terus sama Pak Bos ya dijawab tuh, kan kamu sendiri yang minta kayak gitu. Dibilangin suruh minum obat aja nggak mau. Mintanya ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit malah kayak gitu. Terus simbahnya itu malah ngomong kalau kita itu sengaja bawa beliau ke rumah sakit itu biar bisa ngambil barang-barang beliau di lemari. Akhirnya si mbak itu ngereok terus, dikasih obat penurun darah itu nggak mau toh, dibuang kayak gitu. Kemudian dicek lagi sama perawatnya, kan mbahnya maksa pulang ya Mbak Bu Besti, maksa pulang, pokoknya turun dari ranjang itu. Terus itu infusnya itu mau dicabut, dibuang kayak gitu tuh. Tapi tak pegangin tangannya itu, tak pegangin, tak gujer kayak gitu biar tidak cabut infusnya, takutnya itu darahnya itu kemana-mana kayak gitu loh kalau dicabut paksa kayak gitu. Terus kemudian susternya perawatnya itu datang buat ngecek tekanan darahnya. Lah, tekanan darahnya itu 220 Mbak Bu Besti. Padahal tadinya itu 176 dan dokternya bilang kalau paginya itu sudah boleh pulang. Lah kok darahnya mumbul gara-gara ngereok itu tadi. Dikasih obat lagi, dibuang lagi. Terus akhirnya sama Pak Bos itu dipertemukan dengan dokternya. Jadi wes diturunkan toh, dilepas itu infusnya. Tapi itu sebenarnya dokternya itu nggak piye ya, nggak ridho kalau si Mbak itu pulang, kayak nggak diizinin pulang kayak gitu loh, karena tekanan darahnya kan tinggi sekali toh. Tapi si mbahnya tuh ngeyel dan ngereok di rumah sakit, takutnya malah mengganggu pasien lain toh. Akhirnya sama dokternya ya wes diizinkan pulang, tapi harus dengan pengawasan karena ya tekanan darahnya itu tinggi sekali, takutnya kalau stroke atau kayak gimana gitu loh Mbak Besti. Jadi kita itu ngawasin simbah gantian, saya sama Pak Bos ngawasin simbah gantian. Akhirnya kira-kira jam 4 deng. Jam 4 Pak Bos manggil taksi lah, kita pulang. Nyampe rumah kurang lebih sekitar jam 4:30, ngurusin sembarang barang-barangnya. Dan jam 5:30 saya baru bisa tidur istirahat. Jadi subuh-subuh itu simbah ngajak pulang paksa Mbak Bu Besti. Walaupun dokternya nggak ngizinin, tapi ya karena simbah seperti itu, mau ndak mau ya wes. Akhirnya ya diizinkan pulang, tapi harus dengan pengawasan ekstra. Sampai sekarang, jadi itu pulangnya itu minggu subuh ya, minggu jam 4:30, nyampe rumah jam 4:30 apa jam 5 ya, kurang lebih jam segitulah ya. Karena ini sudah menjelang musim dingin, jadi jam segitu itu masih peteng dedet Mbak Bu Besti. Masih jam 5, setengah 6 di Taiwan itu masih sama kayak jam 4 subuh di Indonesia, jadi masih peteng dedet kayak gitu. Jadi kita nyampe rumah itu pas subuh gitu, sampai saya ditanyain sama tetangga belakang rumah, kamu ngapain pagi-pagi sekali bangun kayak gitu, kan lampunya terang benderang. Ya wis begitulah kurang lebihnya ceritanya ya Mbak Bu Besti.
pakai nih. Sheshe. Saya dapat paket Mbak Bu Besti. Coba tebak ini apa? Kalian pasti bedek kalau ini cabai toh? Salah. Salah besar. Oke, mari kita unboxing. Oh ya, ini tadi tagihannya adalah 600 NT. Atau kalau dirupiahin ya kurang lebih hampir 300.000 ya. Hampir 300.000. Coba bedek isinya apa? Bismillah. Susah sekali. Jreng-jreng, emas hijau. Pete Mbak Bu Besti, pete segini. Nggak tahu ini beratnya seberapa. Harganya 300.000. Pete. Ini kalau di rumah saya gratis. Tinggal nyolong di rumah tetangga. Enggak bercanda. Tapi kalau lagi musim di Trenggalek itu ya lumayan murah sih, lumayan murah. Apalagi kalau gantol di rumahnya tetangga, walah gratis Mbak Bu Besti, gratis. Paling juga mek diplero itok terus kemudian dirasani. Ini ya katanya pete yang masih fresh ya, kan kebanyakan yang dijual di Taiwan itu petenya itu sudah masuk ke freezer kayak gitu loh, pete beku kayak gitu, dan ya rasanya jelas berbeda dengan pete yang masih fresh. Kalau yang masih fresh kayak gini itu memang mahal Mbak Bu Besti di sini. Apalagi kalau jengkol, ya Allah, jengkol itu sekilo di sini itu sampai 1 juta loh. Jengkol. Kalau di Indonesia uang 1 juta sudah dapat berapa puluh kilo jengkol coba. Ya Allah, ini saking pengennya ya. Masya Allah, ini harus dimasukkan ke dalam kulkas, tapi kulkas yang bawah, bukan kulkas yang atas. Karena ya ini masih fresh, eman-eman. Tak lebokkan ke sini lagi. Oh, dapat plastik cetekan lagi Mbak Bu Besti. Lumayan. Tuh. Kalau gabut ya toh. Oke, tak sisihkan dulu. Oke Mbak Bu Besti, ini kalian lihat tumpukan. Ini ada tas. Ini mau tak buang di tempat, di bank sampah ya, bank sampah yang khusus untuk baju-baju yang masih layak pakai. Jadi baju, tas, sepatu yang masih layak pakai boleh dibuang di situ. Kalau dibuang di sampah yang warnanya kuning, yang suaranya kayak mobil es krim itu dimarahin karena masih layak pakai. Jadi kalau masih layak pakai harus dibuang di bank sampah kayak gitu Mbak Bu Besti. Iya, pokoknya sejenis itulah. Ini tuh masih bagus sebenarnya tasnya, cuman ini yang punya itu udah meninggoy Mbak Bu Besti. Jadi ini tuh bekasnya orang yang sudah meninggoy kemudian dikasihkan saya karena saya ndak enak menolak gitu. Jadi ya tak tampani saja, tapi ya mau tak buang di bank sampah kayak gitu. Sebenarnya itu masih bagus, tapi ya itu tadi karena punyanya orang yang sudah meninggoy. Terus kemudian ini kresek buat adahnya ya. Terus ini saya juga mau buang beberapa pakaian saya yang mungkret. Jadi ini tuh benar-benar mungkret Mbak Bu Besti, karena ini bahannya itu kayak sejenis bulu gitu loh, kayak gini. Sejenis bulu-bulu kayak gitu ya, rajut bulu kayak gitu. Sebenarnya ini kan enggak, pas nyucinya itu kan nggak boleh dimasukin dalam mesin cuci ya, harus pakai tangan kayak gitu, harusnya seperti itu. Terus kemudian pas jemur juga tidak boleh dihanger, dijereng, harus diplumahkan kayak gini, gitu. Tapi karena saya tidak punya waktu untuk mencuci seperti itu, jadi ya syukur tak cemplung-cemplungkan di dalam mesin cuci gitu, kadang ya tak keringkan dalam mesin pengering. Alhasil jadinya bajunya mungkret Mbak Besti. Jadi ini dulu tuh gedenya nggak segini, ini dulu tuh agak gede dan ya setengah oversize kayak gitu, tapi sekarang tinggal kayak gini Mbak Bu Besti. Ini kalau tak pakai ya Allah, ngancut Mbak Bu Besti. Tangannya itu cuman sampai segini doang, kayak gini. Jadi kalau dipakai pas musim dingin ya meyoyong, nggak guna karena masih dingin, karena ngancut. Terus ini kalau tak pakai yang bawah ini cuma nyampe puser.
Jadi sungguh tidak layak untuk saya pakai loh ya. Tapi ini bajunya masih bagus ya, barangkali ada yang mau, ada yang membutuhkan, jadi ini mau tak buang di bank sampah. Terus kemudian ya ini sama aja sih Mbak Bu Besti, cuman bedanya ini bajunya itu masih bagus, bajunya itu masih bagus, masih panjang ya, karena ini memang awalnya itu sepaha gitu panjangnya. Terus kemudian ini tuh masalahnya ada di tangan, jadi tangannya itu cuman segini Mbak Bu Besti, lihatlah dipakai, jadi nggak sampai panjang segini. Kalau dipakai pas musim dingin ini adem sekali Mbak Bu Besti, jadi ya nggak guna kayak gitu. Kalau pakai segini kan harus dirangkepi lagi kayak gitu ya, lebih panjang, jadi nggak guna. Makanya ini ya mau tak buang di bank sampah. Kali aja ada orang yang membutuhkan, yang lebih membutuhkan kayak gitu loh, yang postur badannya di bawah saya kayak gitu kan, lengannya, tangannya itu pas kayak gitu. Makanya ini tak buang di bank sampah. Terus kemudian ada lagi ini juga mungkret. Lihatlah, mungkret Mbak Bu Besti ini tuh. Ya Allah, jadi ya wes tidak bisa saya pakai. Kemudian yang ini juga, kalau yang ini tuh sebenarnya lengannya ini ya ngepres body, cuman sepergelangan tangan pas gitu lah kalau dipakai. Sepergelangan tangan gitu, angel men toh. Sepergelangan tangan kayak gini loh Mbak Bu Besti, lo kayak gini pas, cuman panjangnya itu di bawah pusar pas kayak gitu. Jadi kalau musim dingin tuh ya tetap kademen, soalnya kan kadang-kadang itu ya dibuat dodok, dibuat reno kayak gitu kan, nyinceng gitu Mbak Bu Besti, jadi ya tidak layak pakai, tidak layak saya pakai maksudnya. Tapi bajunya ini masih bagus, tidak sobek, tidak berlubang, tidak sembarang dingah. Ya berlubang lah Mbak Bu Besti, dan nanti kepalanya masuk mana, tangannya masuk mana kalau tidak berlubang gitu. Berlubang maksud saya, tapi tidak jebol. Berlubang tapi tidak jebol, paham kan maksud saya? Koyak, jebol itu koyak gitu, jadi berlubang tapi tidak koyak. Kayak gini. Eman-eman, ini saya masih belum nyari lagi baju-baju yang lain yang kira-kira saya tidak bisa pakai, jadi ya sementara ini dulu. Jadi nanti kalau seumpamanya Pak Bos ada waktu di rumah, saya izin mau buang ini sama tasnya ini Mbak Bu Besti. Jadi eman-eman ini tasnya, tapi ya itu tadi yang punya orang meninggoy. Tak masukkan kresek Mbak Bu Besti. Kreseknya kekecilan, malah disumpel-sumpelkan kayak gini aja ya Mbak Besti. Nah gini, sama tasnya ini. Oke Mbak Bu Besti, videonya sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menemani saya ngoceh ngalor ngidul ngitan ngulon tidak jelas gitu. Semoga kita semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga selalu senantiasa dilimpahi rezeki yang berkah dan barokah. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.